Itu satu kata yang bunyinya adalah merendahkan diri. Jadi saya yakin sekali revival terjadi bila umat Tuhan, bila Anda dan saya, kita sama-sama merendahkan diri. Apa kabar teman-teman semua yang luar biasa? Saat ini saya ingin sekali kita membaca satu ayat saja di 2 Tawarikh 7 ayat 14. Saya akan bacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat ini sangat mempengaruhi hidup saya, khususnya ketika dibacakan oleh para pemimpin gereja di satu tempat namanya Bukit Doa Ungaran tahun 1991. Waktu itu kami kumpul di sana karena kami merindukan terjadinya revival, terjadinya kebangunan rohani, dan itu awalnya sampai terbentuknya begitu banyak badan-badan gereja yang bekerja sama untuk revival dan mulai berdoa untuk revival di Indonesia. Tapi sayangnya sampai hari ini rasanya apa yang kita harapkan belum terjadi. Jadi kok ada yang mengatakan bahwa revival harus diawali dengan doa, saya percaya memang kalau tidak berdoa ya tidak ada revival. Tapi setelah kita berdoa lama, kenapa kok tidak ada perubahan? Kalau dikatakan bahwa revival atau kebangunan rohani diawali dengan puasa, saya juga percaya. Kenapa? Karena kalau nggak puasa ya bagaimana kita bisa membawa Allah bergerak turun dari surga dan memberkati umatnya, memulihkan bangsa ini. Tapi saya yakin setelah berdoa dan berpuasa, kok tidak terjadi apa-apa. Nah, saya ingat satu kata yang pada waktu itu berulang kali dikatakan, tapi sampai hari ini belum terjadi secara menyeluruh di antara kita. Itu satu kata yang bunyinya adalah merendahkan diri. Jadi saya yakin sekali revival terjadi bila umat Tuhan, bila Anda dan saya, kita sama-sama merendahkan diri. Nah, harusnya berbicara mengenai merendahkan diri dalam kondisi pada hari ini nggak terlalu sulit. Kenapa? Karena kondisi memang begitu berat. Masalah pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Jadi setiap orang pun kedodoran. Para pengusaha, para politikus, juga para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja pun juga mengalami imbasnya, kena dampaknya. Jadi kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, harusnya tidak sulit bagi kita. Tapi itu memang kuncinya. Kalau kita nggak mau merendahkan diri, sampai kapanpun tidak akan terjadi namanya pemulihan. Karena firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, baru berdoa. Merendahkan diri dulu, baru berdoa, baru mencari wajahku, baru berbalik dari jalan yang jahat. Maka yang terjadi apa pada waktu itu? Tuhan katakan, aku mendengar doa dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Saudara, ada banyak contoh-contoh kebangunan rohani di dunia, dan selalu diawali dengan merendahkan diri. Yang terjadi di Indonesia sama. Saya dengar ceritanya. Tapi ketika para pemimpin dulu mereka merendahkan diri. Bahkan mereka sampai gila-gilaan puasa. Mereka betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baru Tuhan melawat bangsa ini. Ada satu kisah yang pernah terjadi di Inggris. Ada dua orang nenek, namanya Catherine dan Christine. Mereka berdoa untuk revival yang terjadi di tempat di mana mereka berada. Lama berdoa. Dari cuma berdoa sampai yang berdoa makin lama makin banyak. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi orang berdoa makin banyak. Kehausan dan kelaparan makin terjadi. Sampai satu kali ada satu orang yang namanya dicetuskan, yang Tuhan katakan melalui dia akan terjadi awal dari kebangunan rohani. Tapi ketika orang itu datang, pun tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan yang harusnya berperan, bukan manusia. Setelah bikin KKR, acara kebaktian kebangunan rohani 3 hari, tidak terjadi apa-apa. Di hari yang ketiga, semua orang sudah putus asa. Mereka sudah nggak tahu lagi mau bikin apa.
Tapi mereka juga nggak mau meninggalkan gedung di mana mereka bertemu pada malam itu. Jadi mereka di luar gedung pertemuan itu mereka berdoa. Mereka betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mereka minta, Tuhan lawat kami, lawat kami. Dan luar biasa malam itu atau subuh itu Tuhan memakai satu anak muda yang tiba-tiba anak muda ini berteriak. Dikatakan, siapakah yang akan naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang berdiri di atas tempat yang kudus? Yaitu mereka yang bersih tangannya dan yang suci hatinya. Berulang kali kata-kata itu dikatakan, diteriakan di halaman gedung pertemuan. Dan saudara tahu, itulah awal kebangunan rohani yang terjadi di tempat itu. 60 tahun bertahan, penjara kosong, bar-bar, tempat pelacuran ditutup. Bahkan tempat tahanan di kantor polisi pun sepi. Karena Tuhan melawat umatnya. Kita sudah berdoa. Kita sudah berpuasa. Waktunya kita merendahkan diri. Bapak-bapak merendahkan diri di hadapan anak-anaknya. Orang tua merendahkan diri di hadapan keluarganya. Anak-anak merendahkan diri di hadapan orang tuanya. Mari kita awali revival dari rumah kita, di mana hati bapak-bapak kembali pada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Dan saya percaya itulah awal daripada pemulihan, daripada gerakan Tuhan untuk Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.